Bahkan bagi orang yang tidak sholat, disediakan ular untuk orang yang tidak sholat, untuk nyiksa orang yang apa ini, nggak sholat. Namanya Sujaul Aqra, spesial untuk menyiksa orang yang nggak sholat sampai hari kiamat, nggak pernah berhenti. Sekali dipatuk tenggelam 70 meter ke bawah tanah, tarik congkelnya lagi, nggak pernah pernah itu, mati kan ada lagi. Nah, itu sisa kubur yang luar biasa. Nikmatnya pun gitu. Kalau orang mendapatkan nikmat kubur, jadi kalau ada kata orang, oh itu arwah datang pulang ke rumah, nggak ada itu, setan aja itu ya. Bisa pulang ke rumah, memang enggak. Kalau dapat sisa kubur, berbisilah pulang ke rumah, dikasih malaikat itu. Enggak. Kalau yang dapat nikmat kubur, mau dia pulang lagi? Enggak juga. Orang nikmat luar biasa. Ya. Nah, begitulah ya. Orang yang dapat nikmat kubur itu berapa ribuan tahun dia merasa satu hari ya cuman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kita yang lalu tentang tanda-tanda hari kiamat yang semakin dekat ini ya. Itu kata kita yang lalu. Keduanya barang yang berkekalan hingga sekarang, seperti dagang agama, yakni sedikit orang yang menolong akan dia, akan agama ya, dan sedikit aman. Menjual agama lah, namanya dagang agama. Hatib aja pun gitu, kadang ada tukar hatib lain. Kenapa? Kemana dia perginya? Ubah tempat lain kan? Kenapa pindah ke sana? Pergi di sini. Pernah nggak dia bisa mutakin itu atau digantikan? Ya kan? Kemana dia pergi? Berubah kemana? Ada lebih hebat lagi agama. Udah. Dan sedikit amanah. Ini tanda-tandanya udah sedikit orang amanah udah. Dan banyak khianat. Dan menegakkan zakat. Karena kata Nabi, kalau orang Islam yang kaya-kaya ini berzakat, nggak ada orang Islam yang miskin. Nyata banyak orang Islam miskin. Kalau itu banyak nggak berzakat. Dan mendurhaka akan dua ibu bapak. Tanda-tanda hari kiamat itu banyak udah ya. Durhaka kepada dua ibu bapak. Dan memutuskan rahim ya, atau rahim. Dan menaruhkan orang yang cukai dan minum arak dan menyatakan zina dan menyatakan riba. Terang-terangan kayak udah sekarang semuanya. Udah jelasnya itu jelas sekarang ya. Kalau masih zaman Soekarno dulu takut-takut orang cerita riba. Dan sekarang nggak, terang-terangan aja pun. Zina pun gitu, terang-terangan aja. Udah sekarang. Gitu. Zina itu maksudnya zina melihat aurat atau zina? Zina betul-betul zina lah. Zina itu saya. Nah, sekarang terang-terangan kali udah. Dulu kalau masih zaman Soekarno jauh kali sama sekarang dibandingkan. Masuk film dari luar negeri pakai rok pendek segini aja di atas lutut, bredel nggak boleh. Apa nama film nggak tahu lah dulu itu. Perempuan yang pakai dalam film itu roknya di atas lutut nggak boleh. Itu dulu. Sekarang, nah udah nyata-nyata ya. Riba lagi udahlah. Nyata kali ya udah ya. Maka orang bangga pula dengan riba ini. Jadi jangan sampailah kita yang mengaji ini terlibat ke sana ya. Maka saya sampaikan selalu di mana-mana pengajian, jangankan mekar, kuntum pun jangan. Kau mekar tahu kan? Pernah kau petik mekar tuh? Dulu pernah sekarang. Iya, jangan kau.
nggak apa-apa, bagus tuh. Nah, kelakuan kita yang melanggar hukum syara wajib dusta. Kalau tanya orang pun wajib dusta. Kau kan enggak, wajib dusta tuh. Bukan malah dibilang, gitu ya. Kalau ada kelakuan kita itu melanggar hukum syara, wajib dusta. Enggak. Apa manfaatnya kalau kita dusta? Ya kalau kau bilang tadi kan dengar kami semua ini. Orang nggak tahu jadinya. Melibatkan orang banyak. Tak boleh. Hah? Kau minta maaf saya Allah Ta'ala, Pak. Makanya hati-hati bercakap. Macam kata si Damri suka main-main, tapi betul cakapnya. Kalau tanya orang, jawab dia apa? Walaupun suara kita tersengal-sengal, apa kabar ya? Udah banyak kurangnya ya. Walaupun bilang kayak gitu, jawabannya apa? Udah banyak kurangnya kan? Nah, kalau kontrak seminggu udah berjalan berapa hari? Ya, udah banyak kurangnya gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Jadi banyak kadang-kadang kita nggak mengetahui, lancar lidah aja. Maka tetap bertanya, apa kabar? Alhamdulillah. Dapat pahala kan? Jadi ikut-ikut orang sana, apa kabar? Kau nggak tahu sekarang pula baru kau tanya. Tuh. Orang sana tuh dekat-dekat rumah mau cari-cari ya. Jangan. Jawabnya tetap alhamdulillah. Katanya kau sakit, udah banyak kurangnya. Walaupun aku bilangnya tersengal-sengal ya, udah banyak kurangnya, udah banyak kan? Udah. Kalau kontrak seminggu udah kita jalani 3 hari ya udah tinggal tarik lagi lah. Karena semua sesuai dengan kontraknya kan. Terus saja lah kita senantiasa berlindung sama Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan terpelihara lah kita semua dengan keluarga-keluarga kita masing-masing ya. Dan ketiganya, barang lagi akan datang daripada beberapa tanda yang besar. Seperti keluar Mahdi. Yaitu Imam Mahdi Muhammad Abdullah, dan ialah wali Allah. Lagi terpelihara ia daripada sepanjang umurnya, daripada mengerjakan dosa. Maka adalah pekerjaannya mufakat bagi pekerjaan Nabi SAW, Imam Mahdi ini. Jadi diamalkan syariat Nabi. Ialah nanti yang mengalahkan tentara yang zalim dan sesat, dan menghilangkan ia akan segala raja-raja yang zalim. Maka memerintahkanlah dengan adilnya pada muka bumi Imam Mahdi ini nanti, dan mengalahkan beberapa negeri yang besar-besar. Maka didapatlah akan beberapa banyak tawanannya, hingga dirahupkan harta akan sebagai rahup apabila ia beri akan orang. Nanti nggak tanggung-tanggung masih harta itu ya, masih main raup aja gini. Nah, kaya waktu itu umat Islam seluruh dunia. Imam Mahdi lah dikalahkan sama orang-orang yang zalim tuh ya. Tapi orang nggak ngaji nggak tahu orang itu bakal habis Imam Mahdi turun nanti. Situlah Islam luar biasa nanti ya, zaman Imam Mahdi ini. Payah orang mengeluarkan zakat pun. Mau zakat, mengapa ya mau zakat? Allah, aku pun dari orang siapa mau menerimanya nih. Kayak semua. Tanda-tanda nih tinggal keluar Imam Mahdi aja berarti sana. Banyak lagi Imam Mahdi, Nabi Isa turun, Yajud Ma'jud. Nah, Islam ini kan merosot terus Islamnya. Nanti naik deh Imam Mahdi jangan merosot balik. Nanti Yajud Ma'judnya itu. Itu udah Dajjal paling besar. Muncullah Dajjal. Abar itu udah bisa ya, mengalahkan Dajjal. Lain nggak bisa kalah. Dan Dajjal ini semua negeri hancur dibantingnya, kecuali Mekah dan Madinah nggak bisa masuk dah.
dan mengalahkan beberapa negeri yang besar-besar. Maka didapatlah beberapa banyak tawanan. Hingga dirahupkan harta sebagai rahup apabila diberi akan orang. Ngasih nggak tahu bukan segram 2 gram bagaimana satu rok nah bagi-bagi emas tuh ya. Dan lagi setengahnya turun Nabi Isa Ibnu Maryam, dan keluarlah Dajjal, yang itu sebesar-besar fitnah. Itu Dajjal itu nanti ya, sebesar-besar fitnah. Kenapa dikatakan sebesar-besar fitnah? Banyak orang murtad. Terima kasih Allah Ta'ala kelebihan sama Dajjal ini. Itulah ujian kita beriman, orang beriman ini. Kalau nggak dari sekarang kita ajarkan anak kita agama, macam mana? Kita nggak jumpa lah mungkin sama Dajjal. Turunan kita nanti. Maka bosnya awal nyata menyatakan salah dan agama, kemudian ia mendakwakan nubuah, kemudian ia mendakwakan Allah Ta'ala. Pertama dia mengaku Nabi dia, kemudian mengaku Allah Ta'ala, aku Tuhan. Dan nyatalah hizib ma'mun, menyesatkan manusia dengan bagai-bagai sesat dan bagai-bagai fitnah. Maka apabila keluarlah Dajjal, meratakanlah ke segala muka bumi, melainkan Mekah dan Madinah. Dia bisa masuk dia Dajjal dia. Semua bumi masuk ya. Kafir orang semuanya. Dan Baitul Maqdis. Maka membunuhlah akan dia Nabi ya, Isa. Maka duduklah pada bumi menghukumkan dengan syariat Muhammad SAW. Nabi Isa itu nanti menjalankan syariat Nabi. Itulah hajat dia. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta, kalau bisa aku milih, aku lebih mau jadi umat Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim. Saking luar biasa lah umat Nabi Muhammad nih. Nah kita udah jadi umat Nabi Muhammad, kok nggak syukur ya? Nabi Ibrahim sampai minta gitu. Kalau bisa, kalau boleh milih, mau kan jadi umat Nabi Muhammad. Yang luar biasa umat Nabi Muhammad ini ya. Ibadah lipat gandakan terus. Dosa semana besarnya pun diampuni kalau minta ampun. Nabi saya tidak, memang dimintanya, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad. Nah, makanya dia hidup sampai sekarang, masih hidup. Nanti turun deh, menjalankan syariat Nabi. Itu udah bisa. Maka membunuh akan Hijir dan merintahkan untuk mematahkan salib, yakni berhala, dan ditetapkanlah kafir atas jaziah, maka tiada diterimanya melainkan Islam atau dibunuh. Masih lah nggak mau bunuh, maka cairlah Islam atas tiap-tiap agama, dan tiada tinggal melainkan agama Islam. Habis semuanya nggak ada, tinggal agama Islam aja jua. Dan setengahnya keluar pula Ya'jud ya Ma'jud, dan keluar matahari daripada maghrib. Matahari tidak dari timur lagi, dari barat terbitnya. Dan keluar Dabatul Ardi, binatang besar yang makan orang ya. Dan menegahkan tubuh, yakni tidak terima tobat lagi ya. Menegahkan tobat, nggak ada lagi tobat lagi. Kalau sudah matahari terbit dari barat, nggak ada tobat, nggak terima dah. Itulah dah tutup ya. Kapan tak diterima Allah Ta'ala tobat manusia ini? Ketika sudah hora-hora, sudah senyawa, nggak tahu tobat. Atau matahari sudah terbit dari barat, pintu tobat sudah tertutup. Sekarang masih terbuka lebar. Tobatlah banyak-banyak ya. Apalagi sampai sudah kita maklum bahwa mati ini kapan saja, di mana saja kan. Kapan saja, di mana saja, nggak tahu kita. Ini mesti selalu kita datangkan pada diri kita masing-masing. Ya, itu sakit itu bukan di bawah mati itu Eri. Ngerti bukan di bawah mati. Bunga-bunga mau mati. Kok ketawa kok bicara.
Itu makanya di rumah nih naik meningkat terus ini ya. Siapa duluan datang dapat mukadimah makanan tuh roti itu. Siapa yang lambat datang salam pun nggak dikasih ya, duduk aja kali ya kan. Itu roti untuk siapa duluan datang. Normal lah untungnya kan. Duluan datang. Malam Kamis depan lain lagi nih, naik terus ini. Nah. Yang datang pertama cepet. Pening buat aku, pening dia. Enggak, dia tinggal ngaminkan aja. Jadi aja itu. Kayak gitu pun nggak mau ngaji juga, nggak tahu lagi bilangnya udah ya. Nah, kalau sudah keluar nanti matahari dari barat, pintu tobat sudah ditutup. Tiada diterima tobat kemudian daripadanya. Dan diangkatkan Quran. Nanti orang baca Quran nggak ada lagi, putih aja. Quran sudah diangkat. Diangkatkan Quran dan apa itu ya? Apa pada bumi, dan akhirnya keluarlah api daripada adnin atau daripada hajar maut ya. Mengeluarkanlah manusia sekaliannya kepada Sam. Dan demikian lagi kita itikadkan pula nikmat kubur dan siksanya. Nanti kalau kita mati dua nih, kalau nggak dapat nikmat kubur, siksa kubur. Nikmatnya luar biasa, siksanya pun luar biasa. Nggak ada capeknya itu ya. Kalau polisi datang bandit pukul story, habis itu capek deh, nggak mau lagi kan. Malaikat nggak ada capeknya. Bahkan bagi orang yang tidak sholat, disediakan ular untuk orang yang tidak sholat, untuk nyiksa orang yang apa ini, yang nggak sholat. Namanya Sujaul Aqra, spesial untuk menyiksa orang yang nggak sholat. Sampai hari kiamat, nggak pernah berhenti. Sekali dipatuk, tenggelam 70 meter ke bawah tanah. Tarik congkelnya lagi. Nggak pernah pray itu. Mati nggak ada lagi. Nah, terus sisa kubur yang luar biasa. Nikmatnya pun gitu. Kalau orang mendapatkan nikmat kubur, jadi kalau ada kata orang, oh itu arwah datang pulang ke rumah, nggak ada itu, setan aja itu ya. Bisa pulang ke rumah, memang enggak. Kalau dapat sisa kubur, berbisilah pulang ke rumah, dikasih malaikat itu. Enggak. Kalau yang dapat nikmat kubur, mau dia pulang lagi? Enggak juga. Orang nikmat luar biasa. Ya. Nah, begitulah ya. Orang yang dapat nikmat kubur itu berapa ribuan tahunnya dia merasa satu hari ya cuman dalam barzah itu. Nah, begitu kata Nabi. Jadi nikmatnya luar biasa, siksanya pun luar biasa. Nah, sekarang udah sampai berita sama kita, betul-betul lah ibadah ya, betul-betul ibadah. Makanya agama ini sebenarnya mudah kali sebenarnya. Kalau kita memahami mudah kali agama, sih nggak payah. Kita yang payah, nggak mendengar cakap ya. Kesungguhan kita ibadah ini, Allah pun akan sungguh juga sama kita. Kalau nomor satu kita bikin ibadah ini, nomor satu dalam kehidupan, Allah pun bikin nomor satu juga kita. Itu mudahnya ya. Orang dia punya semuanya ini. Tinggal dekat yang punya, akan mudah kan? Iya nih. Siapa yang dapat yang mengamalkan dan yakin? Saya bukan rasa ngomong aja nih, kalau sakit ngaji. Kenapa? Dengan penuh keyakinan, sakit itu siapa menjadikan? Allah Ta'ala. Yang nyuruh ngaji? Nah, cocok. Disuruh ngaji, tapi kita disakitkan. Nggak cocok logikanya. Masih sembuh. Nah, gitu ya.
Kalau ada nggak paham tanya, jangan diam aja. Bisanya dan puncaknya, dan kalau dimakan akan dia oleh binatang atau dibakar akan dia dengan api dan ditabur kepadanya angin sekalipun, maka dikatakanlah dengan kubur itu pada galibnya jua. Dan setengah daripada nikmat kubur itu diluaskan kuburnya hingga sepandangan penglihatan mata, sejauh-jauh mata memandang. Itulah luas kuburnya ya. Dan jadikan kuburnya satu kebun daripada kebun surga. Dan dibukakan pintu kepada surganya. Dan dihamparkanlah daripada hamparan surga. Dan pendil ya. Daripada pendil surga. Maka dapatlah nikmat itu bagi ruhnya dan jasadnya. Nah gitu ya. Melimpah sama jasadnya. Kadang-kadang orang jasadnya tetap utuh aja ya, nggak apa-apa. Kalau yang sisa kubur itu, ini dua penggali kubur ditanya. Kalau penggali kubur yang di YLPT ya ditanya, Pak, Bapak yakin ada sisa kubur? Mana ada? Kata Nami udah, katanya. Tanya pula penggali kubur yang di Sungai Batu Gengging. Itu kan pemerintah punya tuh, kontrak situ kan. Pak, Bapak yakin ada sisa kubur? Ya ada lah katanya. Bapak yakin dong. Satu bolak balik bongkar kubur, tahu lah boleh. Ada, makanya saking kali ada sisa kubur, ada tulang belulangnya macam bola, bertumpuk. Tulang tadi. Mungkin cacing yang mengumpulkan itu. Atau tulang rusuk bersatu. Tulang mata kaki pindah di kepala. Itu misalnya ada sisa kubur. Ya. Nabi bilang ada nikmat kubur dan sisa kubur. Nah kalau itu gimana? Udah sampai berita ini. Apalah kerja kita? Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amalkanlah ini itu Nabi. Itulah belaan Nabi sama kita ya. Ya Allah berkatilah kematian kami, hadirkan keluarga kita semua. Dan aku sendiri ya. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Berkatilah kematian kami, hadirkan di hati itu semua keluarga. Dan sesudah mati kami. Terpelihara ya. Orang yang mengamalkan ini kita Nabi 20 kali sehari semalam, digolongkan dia sama dengan golongan orang yang mati syahid. Nah gitu ya. Kan nggak apa ya, sebentar kali kan sampai naik kereta pun bisa. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Sebentar kali 25 kali itu. Dan setengah daripadanya azabnya bagi orang kafir dan orang yang asi, orang yang maksiat banyak dosa, dipicikkanlah kuburnya dan dilintangkan api pagi-pagi dan petang-petang, dan didatangkan akan ular dan kala dan lainnya. Awak sendirian, binatang-binatang ini yang datang daripada bagai-bagai ajabnya dari kiamat, bukan satu hari ya, hajab terus. Kata ular Sujaul Akra itu, Polan sini kok, ini dosa kau ninggalkan subuh tadi ya, dihajar sampai zuhur, sampai zuhur, nah ini dosa kau meninggalkan zuhur sampai asar, begitu seterusnya, terus saja itu, nggak berhenti. Dan datang daripada hadis bahwa diringankan bagi orang yang asi dan diangkatkan dia pada malam Jumat dan bulan Ramadan, beri siksa kubur ya, bulan Ramadan, dan dengan doa dan sedekah dan lainnya. Itu kepada hadis Nabi ya. Dan datang daripada hadis bahwa saya diringankan bagi orang yang asi, diringankan bagi orang yang maksiat, yang banyak dosa,
dan diangkatkan pada malam Jumat, free sisa kubur, dan bulan Ramadan, dan dengan doa dan sedekah. Nah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sedekah dan lainnya daripada orang yang hidup. Dan datanglah pula warid orang yang mati pada malam Jumat atau harinya, diazabkan sesaat, kemudian tiada dikembalikan kepadanya hingga hari kiamat. Ala kadar aja udah, kalau orang mati malam Jumat atau hari Jumat. Dan demikian lagi sempit kubur dan piciknya atas orang yang mati, hak orang yang mati hak wajib kita itikadkan, maka adalah yang demikian itu bagi segala mayit, melainkan Nabi SAW. Diringankan bagi orang yang mukmin hingga adalah seperti peluk ibu kepada anaknya, kasihnya. Demikian lagi soal mungkar wa nakir, itu pun hak bagi orang yang mati, maka dikembalikanlah kepada hayat barang yang memberi paham dengan dia, khatib, dan menjawablah ia akan soalnya. Dan jikalau ada mayat itu terkelam dalam bumi atau terbakar atau dimakan oleh binatang sekalipun, maka tiada lepas daripada fitnah mungkar nakir. Walaupun gitu ya, tetap juga tanya mungkar nakir. Jika kita pilih enggak, tetap aja dia. Maka datang pada hadis istina beberapa orang yang tiada ditanya, seperti Nabi SAW, dan sidik orang yang benar, dan sahid, dan orang yang murabat fisabilillah, dan yang mati sakit perut. Itu orang mati sakit perut itu mati sahid juga, termasuk orang mati sahid itu ya. Maka orang beranak seperti orang mati sahid itu ya. Dan yang mati malam Jumat atau harinya, dan mati kena taun, wabah, corona, atau pada zaman taun, hal kadarnya ia sabar, lagi hidup ya, akan pahalanya. Dan orang yang melazimkan membaca surat lazimkan orang yang baca surat Tabaraka pada tiap-tiap malam, atau surat Sajadah, itu kalau melepas siksa kubur ya. Dan orang yang membaca Qul huwallahu ahad pada sakitnya. Jadi kalau sakit banyak-banyak baca surat Qul huwallahu ahad. Dan membawa kepada mati, dan kanak-kanak, dan orang yang gila. Orang gila masih surga itu, anak-anak masih surga itu. Dan orang yang dungu, yang iyalah, maka bertanya keduanya itu daripada setengah itikat daripada Tuhannya. Itu tanya mungkar nakir, itikat Tuhannya, tauhidnya ya. Dan daripada nabinya, dan daripada agamanya. Maka ditetapkan Allah Ta'ala dengan perkataan yang tetap bagi orang yang dikehendakinya, dan sesat ia pada menjawab orang yang dikendakinya. Maka adalah mungkar wa nakir itu dua orang malaikat. Hanya ketaklif berbilang-bilang mungkar wa nakir. Tatkala banyak orang yang mati ya, maka dibangkitkanlah pada mayat dua orang malaikat. Maka ditanya tiap-tiap seorang orang itu dengan bahasa Arab, dan kata kil dengan bahasa dirinya, dan kata setengah dengan bahasa Suryani. Maka ada yang datang keduanya itu bersalah-salahan. Dengan apa? Dengan bersalah-salahanlah orang yang hendak ditanyanya. Jika ada ya orang mukmin, orang beriman yang soleh, dengan rupa yang elok pula, lagi yang baik baunya. Dan jika yang lainnya, maka ia sangatlah hebatnya, lagi sangatlah menakuti, dengan rupa yang sangat jahat pula, lagi amat besar. Keluar daripada mulutnya itu bunga api ya, seperti cawang kayu. Maka demikian itulah atas kadar amal saleh dan amal maksiat. Maka fitnahnya seperti itulah atas kadar itu juga.
sekarang lah hati-hati ya. Mungkin nanti ini kalau kita banyak orang ibadah, bagus dia. Ada satu kitab pernah saya baca, waktu kita alam barja sebelum datang mungkar nakir, ada satu makhluk. Siapa kau, kita bilang? Akulah ilmu Islam yang kau tuntut. Udah tenang aja, nanti aku yang jawab. Terakhir mungkar nakir datang nih. Enak gitu kan? Mau begitu, bagus-bagus lah jangan aja. Maka ini ceritakan Nabi semua sama kita supaya kita bisa sabarlah menjalankan kehidupan dunia ini. Sabarlah. Karena nanti kita surga ya. Jangan ngeluh. Dengan kalau ingat ke sana bisa sabar jadinya, sabarlah. Udah, Li. Kalau kita ngaji nggak kita amalkan apa gunanya? Itu disampaikan supaya kita sabar ngadep ini. Sepahit apapun. Nggak apa-apa kata Nabi. Dari kecil lahir sampai tua, panjang pula umurnya, mati, masuk surga. Atau lahir sampai tua, kaya, senang aja, masuk neraka, mana mau? Hah? Mana mau, Mas? Betul. Itu menceritakan Nabi dari sisa kubur, nikmat kubur, supaya kita menghadapi hidup ini kita cenderungnya ke sana. Itulah resep yang paling aku sampaikan Nabi sama kita, ingat mati. Bahkan dikasih iming-iming, ya Rasulullah, apakah ada nanti orang yang mati syahid karena dia nggak pernah mati syahid? Ada tuh Nabi. Siapa? Orang yang mati 20 kali sehari semalam. Tadi Allahumma barik lana fil maut wa fima badal sampai kereta bisa lalu ya. Nanti mati dia digolongkan orang mati syahid. Itulah enak buat Nabi Muhammad nih. Maka cemburu para nabi yang dulu. Masakan umatnya, nabi-nabinya bercemburu. Enak kali buat Nabi Muhammad ini. Semua amal ibadah dilipat gandakan. Pada bulan Ramadan, amalan sunat dikira wajib. Berlipat-lipat ganda ya pahalanya. Dosa macam mana hebatnya, minta ampun yang punya Allah Ta'ala. Tuhan Nabi Muhammad. Jadi kalau Rasulullah ya nggak bisa kita salahkan lagi lah. Udah cukup paling bela kita ya. Karena waktu dia mau wafat pun yang diingatnya bukan anak istrinya, umati. Macam mana umatku ini Jibril? Kata Jibril, Jibril ngadu sama Allah Ta'ala. Apa kata kasihku tuh, kata Allah Ta'ala. Dia masih mikirkan umatnya ya Allah. Bilang sama dia. Seluruh dunia nih ya. 2/3 umatnya itu masuk surga semua. Ampun itu Allah. Nabi nggak ketawa kok. Betul kau bilang itu. Ya banyak tuh Muhammad. Betul banyak. Tapi yang 1/3 lagi kemana? Semua masih 2/3 masuk surga semua. Yang 1/3 katanya. Ngadu lagi Jibril. Subhanallah Ta'ala. Ya Allah, dia masih mikirkan umatnya juga. Yang 1/3 itu mana? Kan 2 tempatnya nih. Kalau neraka surga kan. Kata Jibril 2/3 masuk surga. Nah 1/3-nya? Kata Allah Ta'ala. Bilang sama dia. Umatnya itu. Walaupun banyak dosa yang memenuhi langit dan bumi. Kalau minta ampun ku ampuni. Kata Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nggak minta ampun, salah siapa? Salah kita lah jadinya kan. Ambil kesempatan. Dan ilmu ini pun bukan untuk kita sendiri. Kita punya keluarga, punya istri, punya anak. Sampaikanlah sama anak awak. Istri awak. Udah harus ngerti kok. Ngerti kan? Jadi kalau nggak capek-capek lagi ngajari kau, udah bawa awak kemarin, udah sampai mau kan. Nggak bisa nuntut ayah lagi nanti. Pandai siswa. Kenapa? Karena sana nanti ngeri kali nuntut ini. Anak nuntut orang tua, istri nuntut suami, saudara saling tuntut semua. Ya Allah, inilah orang tuaku. Kalau diajarkannya aku masih dalam dunia itu maunya aku taat ya. Karena tak diajarkannya, timpahkan kesalahan sama dia. Gitu nanti. Istri pun gitu. Ya Allah, inilah suamiku. Dalam dunia tak diajarkannya aku. Ya. Kalau diajarkannya maunya aku taat, timpahkan sama dia. Gitu nanti, kejam normal.
Sekarang iyalah sayang-sayangan kali ya kan. Manggil pun siang semuanya ya kan, saking sayangnya. Nanti tak ada, berat, ngeri. Nah, wajarkanlah keluarga kita masing-masing. Perempuan ini paling enak kata Nabi. Dia nggak perlu kerjakan amal-amal sunat yang wajib aja. Sholat 5 waktu, puasa pun puasa. Udah, patuh dia sama suami. Kata Nabi apa? Pilih surga yang 8. Yang mana pun boleh dia masuk. Luar biasanya. Patuh sama suami, pilih surga yang 8 yang mana pun jadi masuk, bebas perempuan. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, kalau itu banyak kali lah perempuan di surga. Enggak. Loh, jadi perempuan di mana banyaknya? Di neraka. Kok bisa? Kereksana sama suami aja itu. Suka bantah. Nah, ini kan perlu ngaji kan? Ngaji udah kabar nih. Selamat lah si damai kan? Kemudian udah selesai deh nggak? Beban udah panggil guru udah sampaikan kok ya kan? Dan sunat kita talkinkan mayit yang lain daripada Nabi dan Sahid dan kanak-kanak. Maka saatnya telah datanglah warid, telah datanglah berita daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang mati apabila ditalkinkan akan dia, maka berkatalah salah seorang daripada keduanya, itu bagi tolannya malaikat ya. Keluar kamu daripada orang ini, maka apalah kita kerjakan dengan seorang laki-laki yang telah diajarkan, yang sudah ditalkinkan hujahnya. Apalah guna kita tanya lagi nih, kata mungkar nangkir ya, sudah diajari dia. Maka adalah talkin itu, baca talkin yang kan, baca talkin mayit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbil ta'zil bil qadri wal baqa wa huwa abul bil maut wa fana liyablukum aikum ahsanu amala wa in sa'ikum supud bari kulli sayin ma'alik ila wajha ila hukum wa ilahi turja'un kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tufu na ajrukum yaumal qiyamah faman zahzaha an-nar wa khal jannah faqad faza wa ma hayatid dunya illa matal urur wa minha dalaknakum wa fiha na'idukum wa minha nazradkum nazaratu azra akhra minha khalaqnakum bala jurusu suba wa fiha na'idukum ladu katarabu wa minha tazakum arada wa hasana wa hasabu bismillahi wa billahi wa minallah wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazama ada rahman wa sadaqal mursalun. In kanat ila sayhatu wahidatun fa izahum jami'a daina muhdarun. Maka disuruhkanlah nama orang yang mati itu. Ini baca talqin tadi ya. Kalau orang dikuburkan ada baca talqin, itu dibaca ya. Itu maka sampai kata malaikat, aduh ngapain kita tanya lagi nih. Udah diajari dia. Tapi malaikat, walaupun itu tapi sampaikan juga ya. Dengan rahmahnya lah ya. Suruhkanlah nama orang yang mati itu.
atau seru dengan nama kata ya Abdullah bin Amatillah barang 2 kali. Kemudian maka dibacanya lah warahmatullah zahaba adika dunia wa nuri tuha wasaratu illa fi bazah yarzahu min yarzuhu ila akhirah fala in nafsin bahdil ladzi farafatna alaihi fid dari dunya wa kad maiti bihi ila dar akhirah Tuhan sahidallah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah faiza ja kahmu kana mau kana bika wa bias salika min amati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yazal hujati jika wala berabuka wa a'lamu as-sama halaka min halqillah ta'ala kama anta halku min halqihi faiza apa itu anaika wajaluha ika wasa'alka wa fala lika min rabbika wa min nabika wa ma nabika wa atika duka wa allazi mata alaihi fa'ala nahlah rabbi haka iza sa'al laka wala farullah rabbiki wa Muhammadin nabi wa islami dini wal qur'ani imami wal ka'batul qiblati wa salatu fard dini wal muslimun ihwani wa ibrahim halil ina ana asta wa minha ala qaula ilaha illallah muhammadar rasulullah tamsaku ya Abdullah ya zahil hujati wa alamu innaka mukimi yazal barza ila yaumil yabuna faiza kila laka fatak ma takulu fi haza rijalil ladzi baita fikum wa fil halqi ajma'in wa qalu huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ina bil baitina min rabbihi fa ba'atna wa amana bihi wa sadaqna bisalati fa in tulu fa qalu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim wa alamu ya Abdullah an mauta haqqa wa in nuzula kabri haqq wa an sulal maunangkir wa bil haqq fihi haqqa al ba'atha haqqa wa an hisabi haqq wa an bazaini haqq wa in sirat haq wa in jannah haq wa an nar haq wa in sa'atil haniyati la rabi fiha wa an Allah ja'ata min fil kabru wa nasduda nakallah alaihima bilaisa kuli wahidu bihadirul ibli alaisa yaidu anas wajha tendu wahida nahu wal arhim azza bika wa arram bihi lakanatu hujatu wala ba'da mau ghafarallahu darunna wala ya rabbil alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah talqin dia. Dan sunat pula duduk orang yang
yang mentalkinkan itu pada pihak kepalanya, dan sunat mendoakan baginya dengan tasbih. Dan demikian lagi lah wajib kita percaya akan dengan berdirinya hari kiamat dan bertiup sangkakala yang pertama, maka matilah segala isi langit dan isi bumi. Sebab terkejut dengan sangat, dan tiada yang tinggal melainkan wajah Allah Ta'ala mulia, dan melainkan orang yang menghendaki Allah Ta'ala daripada isi surga. Dan Israfil, maka akhir orang yang mati itu Israfil, dia lah yang terakhir ya. Ditiup sangkakala itu mati semuanya orang, tinggal dia sendirilah. Dan awal orang yang dibangkitkan itu iya juga, nanti dibangkitkan dia duluan bangkit ya, Israfil ini, supaya meniup akan sangkakala yang kedua, menghidupkan segala orang yang mati, dan kembali tiap-tiap roh kepada jasadnya, dan adalah antara dua nufhah itu 40 tahun. Maka firman Allah Ta'ala tatkala itu, liman malikul yaum, maka tiada siapa yang menjawab. Kemudian maka menjawablah ia sendirinya, Allahul wahidul qahar. Kemudian maka menyuruh ia akan Israfil meniup akan sangkakala yang kedua, maka hiduplah segala yang mati, maka kembalilah tiap-tiap yang mempunyai ruh akan badannya, dan kembalilah tiap-tiap anggota yang bercerai-berai pada ketika hidupnya, dan rambut hingga hitannya pun balik lagi semuanya ya, dan lainnya. Maka awal orang yang dibangkitkan daripada kubur itu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW. Kemudian maka yang senamanya, maka kalau buat nama anak laki-laki kayak Muhammad ya. Kemudian sekali makhluk. Dan bikin lagi lah wajib kita itikadkan huru-hara mauquf ketika pada pasar itu ya, yang sangat barang menghancurkan hati dan melupakan akan menyusu akan anaknya. Ibu yang nyusu pun lupa dengan menyusu anaknya ya, yang sebenarnya. Karena firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas aqulu rabbikum inza zalzalati sa'ah masal azim jamal tarunuha tazadahul kulu marda'atu amma rada'atu wa tada kulis zatil hamal hal walud turinas sakari wa ma huwa bi qari walakin azabillah sadid. Hai segala manusia, takut oleh kamu akan Tuhan kamu, bahwasanya kepada saat itu suatu yang amat besar, hari yang engkau lihat akan dia. Lupalah tiap-tiap perempuan yang menyusu daripada yang disusukannya, dan gugur pula tiap-tiap yang mempunyai bunting akan buntingnya. Dan engkau lihatlah akan manusia itu banyak, dan tiada mereka itu banyak, dan tetapi azab amat pedih. Dan cerita daripada asar sahabat, bahwasanya Allah Ta'ala menghimpunkan segala umat daripada jin dan manusia bertelanjang sekaliannya. Lagi hina, saatnya telah ditinggalkanlah roh daripada kerajaannya, dan melazimkan mereka itu kehinaan dan kecil, kemudian daripada aziznya, dan mengerasilah hamba Allah Ta'ala pada buminya. Kemudian maka berhadaplah segala binatang yang liar daripada tempatnya, merendahkan kepalanya, kemudian daripada liar, daripada makhluk asing, dan pada yang hina,
dia lahir zaidah, diberi daripada huru hara. Demikian hari itu, seperti bahwa tiada atasnya daun dan tiada jatuh ia pada tempat yang jauh, kepada dusun, kepada dosa. Kemudian maka berhadaplah segala sayatin. Kemudian pada bawah adalah dihalaunya lah. Dihalaunya apa itu? Takaburnya, hal keadaannya merendahkan dirinya, lagi hina. Kenapa? Karena melintangkan atas Malik Yaumiddin. Maka apabila sempurnalah bayang-bayang isi bumi daripada manusia, jin dan sayatin, dan binatang yang liar, dan binatang yang jina, dan segala yang melata daripada bumi, maka bertaburlah segala bintang yang di langit di atas kepalanya, dan dihimpunkanlah matahari dan bulan daripada cahayanya. Maka jadilah kelam keduanya atas mereka itu, dan jadilah lapisan dunia atas mereka itu. Maka berkisar-kisar ia dengan sebesar-besarnya di atas kepala mereka itu. Dan segala makhluk menilik kepadanya, demikianlah huru hara itu. Maka antara mereka itu demikian itu, tiap-tiap pecahlah langit dengan setebal-tebalnya di atas kepala mereka itu. Dan adalah apa dia? Tebalnya 500 tahun. Maka apalah huru-hara tatkala mendengar suara pecah langit itu, pendengaran mereka itu. Kemudian makan turunlah malaikat daripada tempatnya ya. Kemudian bumi dengan mengucap takdis maka Tuhannya, maka terkejutlah segala makhluk daripada sangatlah besar bunyi besar tubuhnya dan huru hara. Itulah hari kiamat itu nanti, luar biasanya. Bakal jumpanya kita itu nanti. Sekarang kita persiapkan untuk ke sana ya. Nanti panjang perjalanan. Panjang, berjuta-juta tahun. Padang Mahsyar itu aja nggak ada bilangan Nabi berapa lama. Inilah bekal kita hidup sebentar nih untuk perjalanan begitu panjangnya. Kalau nggak kita pergunakan, rugi kali lah ya. Lama. Takutlah bahwa mereka itu menyuruhlah mengambil segala makhluk kepada neraka, dan apabila hadirlah mereka itu sekaliannya pada mauquf, dan berhimpunlah isi 7 petala langit dan bumi, ya isi bumi yang ketujuhnya, maka ditambahkan panas matahari kadar 20 tahun. Kemudian maka dihampirkanlah daripada segala makhluk seperti hampir anak panah dengan busurnya atas atau di lebihnya, dan tiada pada hari itu bayang-bayang tangan, melainkan bayang-bayang aras itu Rahman. Maka setengah daripada manusia mereka itu yang ada mereka itu padanya, dan setengah mereka itu mereka yang ada ia pada di dalam panas matahari. Sanya telah dihangatkan dia, dasarnya telah hampirlah daripada makhluk, hingga jadilah dihulurkanlah tangannya, saya dapatlah dicapainya akan dia. Panas matahari seberapa jauhnya? Kalau dihulurkan tangan ke atas dapat pegang matahari itu. Itulah panasnya itu nanti ya. Dan digandakan panasnya atas setengah kaum, kadar 70 ganda daripada panas pada ketika hari yang sangat panasnya. Dan adalah setengah daripada
salaf berkata, ya jikalau naiklah matahari atas bumi seperti kelakuan yang naik pada hari kiamat, bisa dibakarnya akan bumi dan hancurlah segala bukit dan keringlah segala sungai. Maka apabila melihat seorang baginya, niscaya terkejut ia, dan sangatlah bertambah-tambahlah kekeruhannya, serta sangatlah bersesak segala asma dan piciknya, dan bertolak-tolakan setengah dengan setengahnya. Nah, itu nanti ya. Dan jatuhlah tapak kaki setengah atas setengahnya, dan hampirlah putus batang lehernya daripada sangatlah dahaganya. Maka sanya telah berhimpunlah atas pada demikian itu mauquf itu panas matahari dan panas bersesak-sesak mereka itu dengan limpah peluh mereka itu di atas muka bumi atas kadar martabat mereka itu. Nanti berpuluh manusia itu dengan martabat apa derajatnya masing-masing ya, dan tempat mereka itu pada tubuhnya daripada bahagia dan celaka. Maka setengahnya pada mereka itu sampailah peluhnya kepada dua belikatnya. Pas itu peluhnya penuh, enggak melimpah pada orang lain ini. Itu alam gaib ya. Tulang belikatnya peluhnya itu sampai ke peluhnya kepada dua belikatnya, dan setengahnya yang sampai kepada telinganya, dan setengahnya sampai kepada mulutnya, dan hampir tenggelam daripadanya dari peluhnya sendiri. Dan satu riwayat daripada Saha, dan bersesak-sesaklah segala makhluk, bertolak-tolakan mereka itu, setengahnya ke setengahnya, hingga adalah di atas kaki 1000 kaki. Nanti manusia itu satu kaki di atas 1000 kaki. Mana desak-desain lagi ya. Nah, hingga masuklah manusia ke dalam peluhnya. Dan pada saat hadis, jika lepaslah perahu di dalam peluh, kalau bisa dijalankan perahu pun bisa jalan di peluh manusia itu, banyak yang keringat ya, dalam peluh segala makhluk. Pada demikian hari itu, nah adanya. Ya, saya berjalanlah ya si perahu tadi. Kata setengah ulama, dan apabila berpeluhlah segala makhluk yang demikian hari itu daripada sangat panas matahari, adalah tiap-tiap seorang tenggelam dalam peluhnya. Tiada mencapai akan orang yang di tepinya, enggak. Dia sendiri aja ya. Seperti tidak dapat berjalan seorang pada hari kiamat di dalam nur orang yang lain. Sanya adalah nur seorang manusia atas kadar dirinya juga. Maka senantiasalah mereka itu di dalam yang demikian itu 1000 tahun. Hingga mendengarlah mereka itu suara memukul sakur, yakni seperti gendang. Takut segala mata hati mereka itu, dan husuklah segala mata ke mereka itu, sebab besarlah suara pukul pada tambur itu ya. Dan sangka mereka itu turunlah azab dengan mereka itu. Maka antara demikian itu, nyatalah bagi mereka itu Arsul Rahman menanggung 8 orang malaikat, menanggung ars 8 malaikat. Seorang malaikat perjalanannya 20.000 tahun, dan baginya suara yang amat besar dengan tasbih. Tiada kuasa segala ukul itu mendengar akan dia, hingga tetaplah aras pada bumi yang putih yang dijadikan Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala ya. Nah, seperti firman Allah Ta'ala ini sampai sila kejadian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna
ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين